Jadi mau hendak paham makna dua kalimat syahadat, belajarlah 50 rakaat iman. Itulah jasidin yang tersebut di dalam kitab ini yang akan kita pelajari. Bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf bahwa ia mengenal kepada Tuhan Azza wa Jalla dengan segala sifatnya yang 20 tadi, yang wajib baginya. Jadi ada 20 yang wajib bagi Allah dan yang mustahil pada Allah 20 dan yang harus padanya yaitu 1. 41. Demikian pula yang wajib bagi segala rasul alaihi salatu wasalam 4 dan yang mustahil 4. Lawanannya yang harus 9 sebagaimana akan nanti tersebut bahwa sekalian itu masuk pada makna dua kalimat syahadat dua adanya. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهاية خلفة الله في خزين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادة صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا في أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد ونجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال الحبيب عثمان بطبي رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Iradah artinya menentukan. Allah wajib bersifat iradah. Maksudnya kehendak sidin yang jadi. Maksud iradah atau kita rancak menyambat iradat. Maksudnya adalah yang jadi itu hanya kehendak Allah. Jadi Allah wajib bersifat iradat karena sidin Tuhan. Mustahil tergagahi. Maksudnya kada masuk akal kalau ada makhluk berisi kehendak yang sanggup menggagahi kehendak Allah. Maksud menggagahi di sini mengatasi kehendak Allah. Jadi seluruh yang terjadi dahulu wahini sampai kaina, baik yang terjadi itu paling kecil, paling halus sampai yang paling ganas, baik yang terjadi itu kita lihat, kita dengar, kita rasa, maupun kita kadang melihat, kadang mendengar, kadang merasa, seluruhnya itu terjadi satu sebab. Ada banyak sebab, hanya satu sebab, yaitu sudah dikehendaki Allah. Sudah dikehendaki Allah. Apapun yang terjadi, maka mustahil tergagahi. Mustahil Allah Ta'ala itu diatasi oleh doa-doa makhluk. Mustahil kehendak Allah itu diatasi oleh wirid-wirid makhluk. Mustahil kehendak Allah itu digagahi oleh atau diatasi oleh ikhtiar-ikhtiar makhluk. Nah, seandainya makhluk berdoa, berikhtiar atau berwirid dengan satu tujuan, ternyata kabulnya itu bukan karena wirid, usaha dan ikhtiar si makhluk, tapi kabulnya tersebut memang sudah berkesesuaian dengan kehendak Allah. Seandainya kada berkesesuaian dengan kehendak Allah, mustahil terjadi. Mustahil apa yang diinginkan oleh si makhluk ini kabul. Kenapa terjadi? Memang sesuai dengan kehendak Tuhan.
Nah, jadi seluruh dunia berkehendak, baik itu manusia sampai ke jin-jinnya, sampai ke malaikatnya, kerjasama untuk menggolkan satu tujuan, belajar Allah. Ada. Seluruh dunia pulang menghendaki kada, jin kah, malaikat kah, belajar Allah jadi. Nah, maka seandainya kita berdoa lalu kabul, bukan karena hebatnya doa kita, bukan karena cangkalnya kita berdoa, bukan karena kuatnya kesungguhan dan kemampuan kita, tapi semata-mata berkesesuaian dengan kehendak Allah. Nah, ini i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kada boleh kita menganggap bahwa terjadinya sesuatu, aku pang cangkal, aku pang berdoa, aku pang bawirid, aku pang bubuhan aku pang itu terlarang di dalam memahami bahwa Allah bersifat iradah. Kada ada yang disebut aku pang. Yang ada yang bujur, Allah sudah berkehendak. Itu yang bujur. Karena kehendak Allah mustahil tergagahi oleh kehendak makhluk. Baik makhluk yang berkehendak ini disertakannya dengan doa, disertakannya dengan ikhtiar, disertakannya dengan kemauan yang keras, seluruhnya tadi ghairu mu'athir, kada memberi bakas. Nah, tetapi kalau kita sudah paham dan yakin yang kayak ini, hati-hati, takasubalah keyakinan. Jangan sampai kita model kayak bubuhan orang yang aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah ini inya menganggap dirinya nang kaya bulu ayam. Kamana tarabang, kamana angin maniup. Bila angin meniup ke sebelah kanan, tarabangnya ke sebelah kanan. Bila angin meniup ke sebelah kiri, ke sebelah kiri. Bila angin ke atas, ke atas. Maka ini pun salah kehendak. Apa maksudnya? Kadada lalu-lalu baisi ikhtiar, kadada lalu-lalu berdoa, kada mau lalu berwirid, kadada ikhtiar tetap. Jadinya banggapan tasarah Tuhan aja lagi sudah. Nah, pinanya bujur padahal salah. Tapi hati-hati juga buahan yang aliran subalahnya lagi. Tak jauh sedikit yang tadi taparak Jabariyah ini tak jauh pada Jabariyah Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah ini berisi pemahaman dan keyakinan ikhtiar makhluk ada andil di situ. Usaha dan doa makhluk ada andil di situ. Kenapa nyawa sugih? Aku pang berusaha cangkal menabung hemat duit, makanya aku sugih. Cakanya aku kada berusaha cangkal dan kada menabung, kada sugih nang kaya ini pang. Nah, jadi bubuhan Mu'tazilah ini hati-hati. Jadi etikat atau paham Mu'tazilah bisa aja ada di hati kita bubuhan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Etikat orang Jabariyah tadi bisa juga ada di hati kita orang yang Ahlus Sunnah wal Jamaah bila kada belajar. Jadi etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah, bukan yang model kayak bulu terabang ke mana angin, bukan juga nang kayak Mu'tazilah menganggap bahwa usaha dan ikhtiar makhluk mempunyai andil. Nah, maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib memahami yang berisi sifat iradat hanya Allah. Ujar dalam kitab Jauharah Tauhid, wa indana lil abdi kasbun kullifa. Menurut kita paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita berisi ikhtiar, berisi usaha. Bahkan ikhtiar dan usaha itu kullifa, dibebankan, diwajibkan, disuruh oleh Allah. Ada suruhan Allah itu suruhan Allah yang sifatnya wajib, maka wajib kita menggawi. Ada boleh kita kada menggawi. Ada sifat Allah suruhan Allah itu yang sunat, sunat kita menggawi. Kasarah aja menyasunnah. Ada suruhan Allah yang sifatnya mubah, kasarah bagiannya kasarah lagi. Makan, minum, suruhan Allah yang mubah. Ya Tuhan nyawa makanlah, tapi mun nyawa hendak ada makan mun tahan ayo aja situ. Nah, suruhan Allah yang mubah tuh. Maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ada kasbun, ada usaha.
Ada usaha, ada ikhtiar. Nah, bahkan usaha ikhtiar itu kullipa, disuruh Tuhan. Nah, maka kita beramal, berikhtiar, berdoa karena semata-mata menjunjung suruh Tuhan. Jangan sampai kita membuang amal, membuang ikhtiar, garing, ada mau berobat. Karena sudah menganggap kehendak Tuhan juga yang jadi, kehendak makhluk ada kawa menentuakan. Lalu kada mau berobat, ini berdosa. Kenapa? Kada taat lawan suruhan Allah. Karena Allah Ta'ala memadahkan bila garing berobat. Kullipa, kita ini mukallaf, diberati, dibebani dengan hukum-hukum yang sudah diatur oleh Allah. Tetapi jangan nangkaya Mu'tazilah, menganggap ikhtiarnya memberi bakas, menganggap usahanya memberi andil. Jangan. Nah, dipadahkan juga sambungannya, walam yakun mu'assiran fal ta'rifa. Sambungan Jauharah Tauhid tadi, walam yakun mu'assiran fal ta'rifa. Dan jangan sampai kita menganggap bahwa ikhtiar kita itu memberi bakas. Tidaklah ikhtiar usaha kita itu mu'assiran, memberi bekas. Kalau kita menganggap usaha ikhtiar makhluk menentukan sanggup menentukan atau sanggup merubah ketentuan takdir, nah ini tak salah, karena sama artinya kita menganggap bahwa makhluk ini awam menggagahi kehendak Allah. Kalau kehendak Allah bisa digagahi, apa bedanya kehendak Allah dan kehendak makhluk? Yang bisa digagahi itu hanya kehendak makhluk, yang bisa diatasi, sedangkan Allah kada bisa diatasi. Kehendak sidin putus. Nah, maka seandainya bubuhan paham Mu'tazilah nih, kenapa udah mengisahkan ini? Karena bisa jadi paham ini ada di hati kita. Cangkal berusaha menganggap bila aku kada berusaha aku kada mau sugih, maka aku wajib berusaha dan harus cangkal siang malam supaya sugih. Nah, kayak itu aja otaknya. Ada taumpat Allah Ta'ala di situ. Ini Mu'tazilah. Cangkal berobat kemana-mana supaya sembuh. Kada aku kada berobat cangkal kada sembuh-sembuh. Ini Mu'tazilah. Padahal orangnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi perhatian Mu'tazilah. Hati-hati. Bang kayak apa aja? Tetap berobat, tetap berusaha, tetap berikhtiar, tapi keyakinan yang memberi bekas, yang mengabulkan hanya Allah. Usaha ikhtiar kita kada menentukan hasil. Jangan kita beri keyakinan usaha kita, doa kita menentukan hasil. Jangan. Kenapa aja sidin berdoa langsung kabul? Itu karena kehendak sidin tadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu aja jawabannya. Cakanya kehendak sidin tadi kada sesuai dengan kehendak Allah, kada terjadi. Bukan karena hebatnya doa kita. Nah, ada aja. Amun kita orang tuh jabilanya pangulir dasar miskin juga. Jadi orang tuh cangkal, hemat dasar sugih juga. Belum tentu. Dalam kehidupan kita melihat sendiri, ada yang cangkal berusaha kasana kamari siang malam kada beguguringan berusaha aja. Ujung-ujungnya bangkrut banyaknya. Yang berisi duit ratusan miliar, wah ini sahabat sanda banyaknya. Ini fakta. Ada juga orang galing-galing berabas siang malam makan guring bahira. Wah ini sugih. Kenapa? Harta warisan 750 triliun. Ada juga nangka itu. Padahal kada berusaha berikhtiar segala macam sugih aja ada juga nangka itu. Ini menandakan bahwa kehendak Allah yang menentukan. Nah, ada aja kehendak makhluk ini menentukan juga, ada andil juga. Nah, amun bujur-bujur kehendak makhluk menentukan, pian bisi anak 5 ikung. Maka kehendak pian itu yang jadi. Seandainya kehendak makhluk ini menentukan, maka pasti kehendak pian yang jadi, karena menentukan, memberi bakas. Pasti kehendak pian itu anak ini ya kalimatnya sihat, bugar, sejahtera, 4 sihat 5 sempurna. Imbah nintu pulang alim ganal, alimul alamah.
Mbah tu pulang sugih melebihi pada karun kehendak pian nih. Mbah tu pulang jadi pejabat berataan alahan pada Fir'aun. Nih kalimatnya ini nah. Mbah tu pulang kehendak kita pulang masuk surga dahulu pada nabi. Nah. Tapi kenyataannya real on the street 5 ikung besi anak ada sama. Sama-sama disekolahkan hasilnya ada sama. Ini fakta. Cakanya anak kita, cakanya kehendak kita memberi bakas, anak kita tuh apa ujar kita jadi sekalinya kada. Disekolahkan sama, hasilnya kada sama. Dididik sama, hasilnya kada sama. Dimodali sama, hasilnya kada sama. Ini menandakan kehendak makhluk ghairu mu'assir, kada menentuakan, kada memberi bakas. Yang menentuakan kehendak Allah. Sekolahnya sama, gurunya sama. Tetap aja sikung dibuntat. Yang sikungnya kawa alim, yang sikungnya buntat. Sama-sama dimodali, yang sikungnya sugih, yang sikungnya orang berhutang kita harus. Nah, fakta kada ini nih. Fakta. Amun dasar bujur-bujur kehendak kita menentuakan, nah, anak kita tuh berhutang bungas benar. Sekalinya ada yang ada sama, padahal tuangan sama tuh. Gaya abah mailai sama juga. Waktu maulah tuh, tapi hati mailai lah. Ini bahasa Arab kuno. Gaya abah mailai sama, tuangan sama. Tapi sekali yang keluar balain warna. Abah mama putih, ya anak hirang. Ada pian. Tahu apakah bakadab? Waktu proses semalam udah tahu juga. Nah, berarti kada menentuakan kehendak makhluk. Ini fakta. Duduk kada mau ke pinggir ke tengah kartak, ke pinggir kartak kada mau. Ketakutannya kalau kena teranjah mobil. Duduk jadi pelatar, memilih rumah jauh pada kartak. Kada mau teranjah segala macam supaya selamat. Sekalinya pas terbang ngubur ke situ. Alahan pada mobil, kawalah kita menghindar, kada kawah. Nah, inilah yang ditakutkan orang-orang arif billah. Kita orang awam takutan kesudahan akhir, apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Orang arif billah yang ditakuni bukan akhir, tapi awal tulisan yang mereka takutkan. Nah, tetapi kita ahlu sunnah wal jamaah berisi keyakinan. Berisi keyakinan. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Tiap sesuatu dimudahkan menuju takdirnya. Ini Nabi yang berucap itu. Kalau seseorang berisi takdir masuk surga, maka inya mudah mengerjakan amal-amal surga. Kalau seseorang takdirnya menuju neraka, maka inya mudah mengerjakan amal-amal neraka. Tapi rahmat Allah luas, rahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmat Allah luas. Orang yang amal-amal neraka di dalam dirinya banyak ada, tapi kebanyakannya bisa saja ini masuk surga karena Allah rahmatnya luas. Nah, orang-orang yang di dirinya ciri-ciri masuk surga, dasar kebanyakannya bujur masuk surga juga. Kadar rahmat Allah luas. Nah, orang nih ciri-cirinya masuk surga, bagus amalnya, di kita hadangi, sekalinya dasar masuk surga juga. Orang yang kiri masuk neraka bang, kita hadangi aja, bisa jadinya masuk surga. Kenapa? Rahmat Allah luas. Nah, jadi jangan sampai kita membuang ciri masuk surga itu jangan dibuang. Ciri masuk surga jangan dibuang. Apa itu? Taat. Jar Allah Ta'ala, gawi ini wajib gawi. Gawi ini sunnah, gawi semampunya. Bewirid ya Tuhan, pagi dan sore gawi. Nah, manggawi karena disuruh, ini disebut syariat. Makan syariat, minum syariat, berusaha syariat. Manggawi karena disuruh, ini syariat. Tapi kita tetap berpegang dengan rahmat Allah. Kayak apa supaya hati kita berpegang dengan rahmat Allah, jangan berpegang dengan syariat tadi, maka kita wajib pinandu bahwa kehendak Allah juga yang jadi. Karena kehendak Allah yang jadi, kita kada malihati lawan syariat kita nih.
ada berpegang dengan syariat kita, tapi yang kita harapkan, yang kita perpegangi adalah Allah dengan rahmatnya tadi. Nah, ini orang yang pinando. Orang yang pinando lawan Tuhan, nya kada wani mengandalkan syariat di dirinya di hadapan Allah. Ya Allah, ulun sudah menggawi 5 waktu. Ulun sudah bersedekah sehari 1 miliar. Ulun sudah menggawi ini, maka layak ulun masuk surga. Nah, ini namanya orang mengandalkan amal di hadapan Allah. Kesalahan enggak ini? Yang bujur kayak apa? Ba'amal. Yang kada ba'amal, yang wajib digawi sempurnakan, yang sunnah digawi juga kemampunya. Bawirid pagi dan sore. Tapi yang kita harap adalah rahmatnya Allah. Ya Allah, ulun mengharap rahmat bian. Kada wani kita mengandalkan amal kita. Karena kita sudah paham pengamal ini bila Tuhan mau meneliti lawan amal kita, bujur-bujur memeriksa, bisa banyak salahnya, bisa kada payu pun banyak salah. Jadi jar Allah Ta'ala orang ini mengandalkan amalnya, kada mengandalkan rahmatku, karena di akhirat periksa Tuhan, sekalinya banyak kekurangannya. Karena banyak kekurangannya ditimbang dengan kejahatannya yang ada, ternyata baru kejahatan masuk neraka. Yang seikung mengharap rahmat Allah, ini kadang melihat amal ibadah di dirinya. Nah, maka kejar Allah Ta'ala, aku ini kadang pamalar karena ia mengharap rahmatku, masukannya ke dalam surga. Nah, jadi kesimpulan sementara dulu lah bahwa Allah wajib kita yakini, wajib pada akal, bersifat iradat, dan iradat Allah ada kawah diatasi oleh iradat makhluk. Makhluk berisi iradat tapi kadang menentuakan. Yang menentuakan adalah iradatnya Allah. Tetapi makhluk disuruh Allah berusaha, berikhtiar, berdoa, berwirid. Tetapi yang kedua, ada boleh kita berpegang dengan wiritan, usaha dan ikhtiar kita. Kenapa? Karena wiritan, usaha, doa dan ikhtiar kita ghairu mu'athir, kada memberi bekas. Kenapa kita menggawi kada memberi bekas juga? Disuruh ulipa. Nah, kalau kita paham makna disuruh, inilah yang disebut lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Apa garang maksud lillahi ta'ala? Disuruh Tuhan. Cakanya Tuhan kada menyuruh, kada menggawi kita. Disuruh Tuhan, itu aja. Nah, jelas sudahlah. Cuma sebutin pulang. Yang ketiga, ya kalau yang pertama menyatakan pian seorang dapat tadi. Yang kedua bisa kadingat pian. Nah, yang ketiga barang ingat. Nah, satu kedua marah kadingat. Nah, yang ketiga, setelah kita berisi keyakinan bahwa hanya Allah, hanya iradat sidin yang menentukan, nah, wajib pulang kita berisi di hati ini sangka baik lawan Tuhan. Nah, ini kewajiban yang kedua. Setelah kewajiban yang pertama, berisi keyakinan hanya kehendak Allah yang menentukan, kehendak makhluk kada kawa mengatasi kehendak Tuhan. Nah, yang kedua, wajib kita berisi sangka baik lawan Tuhan. Sangka baik lawan Allah. Kenapa kita disuruh bersangka? Nah, memang karena kita ini belum orang yang bujur-bujur tak buka hijab, maka bersangka. Kalau orang-orang sudah tak buka hijab itu ada sangka lagi, tapi melihat baik. Melihat baiknya Allah, bukan bersangka baik lawan Allah. Sangka baik itu orang buhan kita, yang orang awam ini nah bersangka baik lawan Tuhan, karena kada melihat lagi lawan baiknya Tuhan itu. Garing bersangka baik. Setiap kejadian yang datang dari Allah pasti ada kebaikannya. Karena musibah bersangka baik. Seluruh yang datang dari Allah kita sangkai baik. Ada hasilnya, ada manfaatnya, ada hikmahnya. Nah, cuma bersangka baik ini adab hati. Lah, adab hati lawan Tuhan. Tapi ujar Imam Ghazali, kalau kita hanya bersangka baik saja, kada ada tindak lanjut, itu kita bisa menjadi bubuhan ashabul gurur, orang-orang yang tertipu.
Nah, jadi pertama dulu kita yakin segala sesuatu sudah kehendak Tuhan. Yang kedua, kita bersangka baik kehendak Tuhan ini pasti ada kebaikannya. Pasti ada hikmahnya. Hadangi ya pasti ada hikmahnya. Paling lambat karena di surga hikmahnya itu. Paling lambat di akhirat kita bertemuan dengan hikmahnya perbuatan Allah Ta'ala. Nah, tapi kita lanjutkan, kita tuntaskan sangka baik kita. Kada boleh kita menjadi ashabul gurur. Nah, ashabul gurur itu yang kayak tadi. Imbah Allah memberikan garing di diri kita, lalu kita bersangka baik lawan Tuhan pasti ada kebaikannya. Lalu kada mau berobat, salah nih. Aku bersangka baik dengan Tuhan ya. Kalau usah berobat gini, pasti ada baiknya. Berobat kada, apa kada segaring-garingnya. Nah, ini tertipu narannya. Padahal yang menyuruh berobat Allah. Allah yang menjulungi kita garing, menyuruh kita berobat. Hadang mulut Tuhan, kenapa pian menyuruh ulun berobat? Maka kehendak pian yang menjadi pian yang menyembuhkan, kenapa pian menyuruh ulun berobat? Jawabannya satu, jar Allah Ta'ala, aku hendak melihat ketaatan nyawa. Bila nyawa taat, ku beri pahala. Bila nyawa kada taat, ku beri kena dosa. Jadi syariat yang kita laksanakan ini hanya fungsinya menimbulkan pahala dan siksa. Adabnya dipadahkan sini sambungannya. Nah. Maka patut bagi mukmin mu'taqid. Arti mukmin yakin hanya kehendak Allah yang memberi bakas, yang menentukan kehendak makhluk ada sanggup menggagahi kehendak Allah. Yang kedua, kita sudah yakin bahwa setiap kejadian yang dikehendaki oleh Allah pasti mengandung kebaikan. Dua. Nah, sudah kita baisi pemahaman dua nang kayak itu, maka kita disuruh beradab oleh Habib Usman Batawi, yaitu bahwa ia memberi syukur. Ini nomor satu, tulisi nomor satu, bahwa ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala atas tiap-tiap nikmat. Nah, satu, atas tiap-tiap nikmat yang dari Allah. Ini nomor satu. Wajib kita bersyukur, berterima kasih lawan Tuhan bila Tuhan menjulungi kita nikmat. Ini adabnya. Bila Tuhan memberi nikmat kita kada bersyukur, kada beradab. Melihat rumah donol benar, yakin aku ini jah nikmat dari Allah. Melihat mobil, melihat kendaraan, melihat duit banyak, yakin ini dari Allah. Nah, tapi pamalar, nah ini kada beradab lawan Tuhan. Satu, disuruh bersyukur lawan Allah. Berterima kasih, imung lawan Tuhan. Yang kedua, ini adabnya nah. Yang kedua, dan sabar atas tiap-tiap bala dunia adanya. Nah, karena Allah Ta'ala itu dalam 24 jam bukan hanya nikmat yang Allah julung, tetapi ada juga musibah, bala. Jadi hati-hati. Hati-hati. Jangan kita terlalu memikirkan bala, jangan terlalu menghindar lawan bala. Yang kita pikirkan adab kita menerima bala. Karena bila Allah baka hendak pasti jadi. Yang kita pikirkan adab kita ini lawan Tuhan. Waktu datang bala kayak apa? Itu lebih penting. Nah, apa adabnya? Sabar. Sabar. Nah, bila Allah baka hendak kita dapat musibah, garing kah? Miskinkah atau apakah? Sabar. Dan kita sudah berisi keyakinan tadi, pertama ini datang dari Allah, kedua ada baiknya. Nah, lalu sabar. Mudah kita tuh sabar apabila kita tahu dan yakin bahwa di dalam musibah ini ada kebaikannya. Model kayak ini adalah Tuhan tuh menawak kita lawan kadut. Rumah kita ini buntus pian. Kadut bang, benar-benar hancur rumah. Maka karena dahi pulang bincul, bahkan dahi seorang, karena dahi bini, karena dahi anak, bincul berataan, berdarah-darah berataan. Sakit kada tuh? Sakit. Sekali dibuka kadutnya intan. Sakit satu mata aja, bala itu akhirnya kita gembira. Inna ma'al usri yusra. Nah, jadi musibah nih itu cara Allah memberi nikmat dengan cara yang berbeda pada biasanya. Itu musibah. Kada boleh kita menganggap musibah hanya musibah semata-mata, jangan.
Karena di dalam musibah ada anugerah. Nah, orang yang sampai pikirannya berpikir ke situ, nya kada wani membeda-bedakan ini musibah, ini nikmat. Kada wani yang membedakan musibah dan nikmat itu nafsu. Oh, ini musibah, ini nikmat, itu nafsu. Kalau akal kada ada perbedaan. Kenapa kada ada perbedaan? Karena terbit dari Allah yang sama. Dari Allah. Setiap yang terbit dari Allah pasti baik, kada ada perbedaan. Nah, ini akal. Maka itu kita memandang musibah wajib bersangka baik, sabar. Kenapa mau sabar? Intan bang dalam kadut tadi. Nah, lalu kita mudah bersabar. Tapi kalau kita menganggap musibah itu dasar musibah, lalu kita meratap aja terus. Ingu-ingu kita harus menangis. Dia pikirkan intan yang dalam kadut tadi. Nah, makanya orang wali itu dapat musibah ada yang mengalanggang tertawa. Kenapa aja tertawa aja? Jasidin, ini anugerah. Mana anugerahnya rumah terbakar? Kejadian di mata Borapian, rumah terbakar maka mengalanggang tertawa. Kenapa? Mana anugerah Tuhan yang terbakar ini? Jasidin rumahku buruk, hanyar bulang nih. Cakanya ada terbakar sampai ke mati rumah buruk kejadian. Gara-gara terbakar, tarsai rumah hanyar. Nah, adalah hikmah. Satu. Yang kedua, seandainya ada rumah juga, jangan-jangan berkat aku sabar terhadap kebakaran ini, aku diberi Tuhan husnul khotimah. Nah, kan sabar nih termasuk sabab kita dijulungi Tuhan husnul khotimah. Kadalah gandal untungnya. Asal sampai berpikir panjang, kita jangan sumbu handap. Nah, tapi kita tetap berdoa dua tulak bala tetap ya, cuma jangan sampai dua tulak bala itu model kayak atur Tuhan tuh. Nah, Tuhan bala tuh anak di kutub utara aja, jangan di sini. Oh ya Tuhan udah mesti atur aku. Nah, Tuhan ya, miskin tuh anak di rumah tangga aja jangan dimahulun. Nah, atur Tuhan itu jangan. Garing tuh anak di sebelah sana aja jangan ke sini. Jangan. Nah, sebab kehendak Tuhan pasti terjadi. Maka kita mengatur hati, beradab lawan Tuhan. Bila Tuhan memberi nyaman, bersyukur. Bila Tuhan memberi kada nyaman, bersabar. Nah, itu disebut yang nomor 2 tadi, sangka baik atau disebut adab kita ketika menyikapi gawian Tuhan tadi. Yang ketiga, tuh nah bacaannya di bawah. Yang ketiga, dan memandang anugerah Allah ketika di dalam beribadah. Ada depan bacaannya loh kok. Kitab pian kada asli. Dan memandang anugerah Allah ketika di dalam taat. Yang ketiga, adab hati yang ketiga. Memandang kebaikan Allah waktu kita dalam keadaan taat. Karena kita dalam 24 jam ini ada kalanya ditakdirkan Allah taat. Sembahyang 5 waktu, subuh berjamaah, zuhur berjamaah, sabar. Dalam keadaan taat, dalam keadaan berwirid, itu pun pemberian Allah juga. Wajib kita beradab. Kayak apa adabnya? Memandang anugerah Allah atau memandang kebaikan Allah. Kenapa karena ini kebaikan Allah? Karena menyamani. Kenapa kebaikan dari Allah? Karena Allah yang maulah. Atau semalam masalah kudrat, nggak tahu kok. Sembahyangnya bagus. Kalau kita kada beradab sembahyang ini kada berpahala. Allahu Akbar. Tapi kada beradab, kada berpahala. Kada diupah Allah Ta'ala. Kayak apa adabnya? Pandanglah 2 rakaat sembahyang ini kebaikan dari Allah. Tetap milik Allah. Bukan ampun aku. Nah itu yang orang beradab. Yang keempat, yang terakhir, nah baca lagi di bawah. Segera bertaubat ketika tergelincir di dalam maksiat. Nah, ini yang keempat. Segera bertaubat, ini adabnya ketika mengerjakan maksiat. Dalam 24 jam, takdir kita tuh bukan hanya taat, ada kalanya kita tuh bermaksiat. Bila Allah menghendaki seseorang takdirnya bermaksiat, ada hawa kita menghindar. Pasti terjadi di diri kita. Syekh Abu Hasan Sajali ditanya murid Sidin,
Hal yasnil arif, apakah mungkin orang wali itu berzina? Dijawab sidin, idza kutiba lahu falahu, apabila Tuhan mentakdirkan terjadi. Kadang-kala kita menghindar dari takdir. Nah, tapi kita disuruh berusaha. Di antara usaha adalah menyempurnakan adab menyikapi takdir. Apa adab kita ketika mengerjakan maksiat, ketika tergelincir di dalam kemaksiatan? Adabnya adalah segera bertaubat. Kenapa aja segera bertaubat? Memang itu suruhan Tuhan kayak itu. Dan kita wajib di dalam kemaksiatan ini ada hikmahnya. Itu disebut bersangka baik lawan Tuhan. Karena kemaksiatan ini terbit datang dari Allah. Ditakdirkan untuk kita, pasti ada kebaikannya. Nah, aja kebaikannya maksiat? Mbah pian batu buju-buju bertaubat, pian jadi kekasih Allah. Adalah bagus. Mun kaitu bermaksiat aja. Bungo. Adakah itu maksudnya? Adakah itu maksudnya amun-amun kita bermaksiat aja. Nah, itu bebuhan yang jabariyah tadi. Kita jangan bermaksiat, jangan berniat menggawi maksiat, jangan. Cuma seandainya terjadi di diri kita, disuruh kita beradab, segera bertaubat. Dan tetap kita bersangka baik lawan Tuhan. Di dalam yang terjadi ini toh memang ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Banyak hikmahnya. Jadi kemaksiatan itu banyak hikmahnya. Kalau inya buju-buju bertaubat, sebab orang ini biasanya kada kawa buju-buju bertaubat kalau di dirinya kada ada maksiat. Baca istighfar itu biasa aja nya, kada ada rasa. 24 jam ibadah aja di dirinya. Maka ada juga ibadahnya baca istighfar, astagfirullah. Cuma kada ada rasa di situ lawan Tuhan, kada nyambung. Kenapa? Memangnya kada melihat dirinya ada maksiat. Yang ada kebaikan-kebaikan, taat-taat. Sehingga jangan-jangan nih bisa menjadikannya sombong kan? Bahkan bisa menganggap aku berisi kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Jangan-jangan aku nih wali kutub ujiannya. Nah, gara-gara taat aja terus. Nah, maka orang yang selalu taat terus kalau ada bimbingan dari Allah Ta'ala bisa jadi musuh Tuhan. Dan Nabi orang taat boleh jadi masuk neraka karena ada riya, karena ada ujub di hatinya. Atau karena ada prasangka yang salah, yaitu menyangka akun ini berisi kelebihan. Nah, maka supaya memotong sangka yang kada bagus tadi, Allah Maha Arif bijaksana. Dijulungi Tuhan maksiat di dirinya. Lalu inya memandang, oh jinya betul-betul lain wali. Wala jiwa sekalinya. Buktinya mau aja menggawi maksiat. Nah, ampe sombong lawan ibadah. Lalu yang dahulu baca istighfar, astagfirullah. Dahulu baca istighfar 1000, 10.000, astagfirullah. Nyawa berapa aja? 100 saja aja. 100 nah. Orang 1000. Astagfirullah. Ciri-ciri mata baca istighfar. Astagfirullah. Wah ini ibadah gawe maksiat, nah bujur-bujur hancur hati. Astagfirullah. Kayak apa nasib ulun Tuhan ya. Nah ini yang dikehendaki Allah Ta'ala. Perasaan hina di hadapan Allah. Jangan perasaan harap. Nah, jadi kesimpulan yang kedua pula. Bahwa dalam 24 jam kita kada pernah bisa lepas dari takdir Allah yang 4. Kada pernah lepas. Pasti ada, ini pasti. Pasti ada nikmat Allah yang sampai ke kita. Pasti ada musibah yang dari Allah sampai ke kita. Pasti ada taat yang ada di diri kita. Dan pasti ada maksiat di diri kita. Walaupun maksiatnya levelnya berbeda-beda. Kalau maksiat bagi si wali, lupa lawan Tuhan walau sekejap. Itu maksiat sudah. Kada ingat lawan Tuhan walau sekejap sudah maksiat bagi si wali. Kalau kita ini seharian sama lamban gak diingat lawan Tuhan, biasa aja. Itu kita. Maka maksiat kita lain-lain. Tingkatannya kada sama. Nah, jangan mempermasalahkan yang 4 ini. Yang 4 ini memang sudah kehendak Allah. Tetapi kita sikapi dengan sangka baik. Dalam 4 macam ini ada hikmah yang ganal, ada kebaikan dan anugerah yang luar biasa dari Allah. Tapi jangan tertipu. Supaya bujur-bujur jadi kebaikan, jalankan adabnya. Amun hendak nikmat yang dari Allah itu jadi kebaikan bagi kita di akhirat, pemurahlah.
handak musibah yang dari Allah itu jadi kebaikan kita di akhirat, bersabarlah. Amun handak taat ibadah jadi kebaikan di akhirat, pandanglah kelebihan dan kebaikan Allah. Amun hendak maksiat ini jadi kebaikan bagi kita di akhirat, nah segeralah bertaubat. Maka disebutlah iman sempurna. Kesempurnaan iman letaknya di yang adab yang 4 ini. Barang siapa inya yakin saja bahwa segala sesuatu datang dari Allah, ataunya bersangka baik bahwa itu ada kebaikannya, tapi adabnya kada dijalankan, belum bujur-bujur beriman sempurna. Belum bujur-bujur beriman sempurna. Ini belum tontong lagi nih, bisa 3 kali pertemuan iradat aja nih. Hanyar mukaddimah nih. Insyaallah kita sambung pertemuan akan datang sambungan iradatnya pulang. Belum nih supaya lantak pokok di bapannya kalau insyaallah wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم